Shalom, selamat pagi. Renungan pagi hari ini 25 Oktober 2021. Pribadi dan namanya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 9. Dalam pasal ketiga dari kitab Kisah Para Rasul, kita membaca bahwa Petrus menyembuhkan seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Pria itu yang jelas dipenuhi dengan sukacita mengulurkan lengannya ke sekeliling Petrus dan Yohanes, gembira dengan pujian kepada Tuhan. Semua orang mengenalinya, berlari ke tempat mereka berada di Serambi Salomo untuk melihat sendiri. Ketika Petrus melihat orang banyak, ia mengambil kesempatan dan memberitakan Kristus kepada mereka. Dalam pasal keempat, Petrus membuat pernyataan yang sangat mendalam, suatu perbandingan yang mengejutkan. Dia berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di sini Petrus mengacu pada nama Yesus. Beberapa orang bertanya, apa yang istimewa tentang nama Yesus? Hari ini ada banyak orang-orang yang memilikinya sebagai nama depan atau belakang mereka. Bukan bagaimana pentingnya nama itu dieja atau diucapkan. Mungkin ada 1000 orang yang memiliki nama yang sama dengan presiden di negaramu, tetapi hanya satu dari mereka yang memiliki kekuatan dan otoritas atas negaramu saat ini. Di beberapa bagian dunia seperti di Amerika Selatan, ada beberapa orang yang dipanggil Yesus. Jadi intinya bukan bagaimana nama itu dieja atau disuarakan. Ini tentang otoritas pribadi dan orang yang membawa nama itu. Engkau tidak dapat memisahkan seorang manusia dari namanya. Nama itu mengidentifikasikan orang itu dan otoritas apapun yang diberikan kepada orang itu. Berarti otoritas itu diberikan juga atas nama bagi pribadi itu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, semua otoritas di surga, di bumi, dan di bawah bumi diberikan kepadanya. Jadi ketika engkau berkata, aku datang dalam nama Yesus, atau menegaskan apapun dalam namanya, engkau melibatkan otoritasnya. Itulah satu-satunya nama yang di dalamnya semua kuasa Allah diberikan. Nama itu memiliki kekuatan dan itu akan membuka setiap pintu, menghancurkan setiap penyakit, dan menjadikanmu berjalan dalam kemuliaan dan kemenangan yang tak ada habisnya. Orang yang lumpuh mungkin tidak dapat berjalan atas namanya sendiri atau atas nama presiden negaranya, tetapi dalam nama Yesus. Bahkan anggota badan yang cacat dipulihkan. Saat ini juga terimalah kekuatan di dalam dirimu dalam nama Yesus. Ketika engkau sakit dan menderita, engkau dibuat utuh, disembuhkan dalam nama Yesus. Segera bersukacitalah dan bersyukurlah kepadanya untuk kesembuhanmu dan bertindaklah sesuai dengan itu. Alkitab berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3:17. Belajarlah untuk tinggal di dalam Dia dan untuk mengaruniakan namanya, menggunakan namanya. Nama itu mengakhiri kegagalan, kemiskinan, penyakit, kekurangan, dan kegelapan sekali dan untuk selamanya. Haleluya. Doa. Bapa yang terkasih, aku dengan yakin menggunakan nama Yesus dan hidup setiap hari di dalam dan oleh kuasa namanya. Aku berbicara dalam nama Yesus, mengetahui bahwa kata-kataku membawa kuasa dan otoritas yang sama, seolah-olah Yesus sendiri yang sedang berbicara. Aku membuat pengakuan sekarang dan menyatakan bahwa segala sesuatu dibawa kepadaku untuk takluk kepadaku. Aku menang, berhasil, dan sukses dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ketika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Matius 28 ayat 18-19. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.